أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang saya cintai. Pertemuan perdana kali ini pelajaran Al-Quran Hadis akan membahas tentang surah Al-Kafirun. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Semoga apa yang saya sampaikan nanti menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anakku, sekarang akan saya mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu surah Al-Kafirun. Dengarkan baik-baik. Di antara surah dalam Al-Quran yang membahas tentang toleransi dalam beragama adalah surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Jadi surah yang ada dalam Al-Quran itu jumlahnya 114 surah. Al-Kafirun, surah Al-Kafirun adalah urutan surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun ini terdiri atas 6 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu surah Makkiyah. Ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah itu surah yang turun di kota Madinah, berarti Rasulullah sudah ada di Madinah. Kalau Makkiyah itu turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Makanya ada yang namanya periode Mekah dan periode Madinah. Asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul adalah latar belakang atau kejadian yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Itu asbabun nuzul namanya. Jadi firman Allah, ayat-ayat Allah itu turun tidak semena-mena turun, tetapi ada asbabun nuzulnya, ada peristiwa, ada kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Itu namanya asbabun nuzul. Kalau di hadis istilahnya adalah asbabul wurud. Ada kejadian yang melatar belakangi keluarnya sebuah hadis. Itu namanya asbabul wurud. Itu kalau di hadis. Kalau di Al-Quran asbabun nuzul.
Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun adalah karena ajakan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Tuhan atau berhala yang mereka sembah. Mereka ingin mengajak Rasulullah dan para sahabat untuk menyembah Tuhan orang-orang musyrik Mekah dalam waktu 1 tahun. Setelah itu orang-orang musyrik Mekah juga akan menyembah Allah selama 1 tahun pula. Jadi maunya orang kafir Quraisy itu bergiliran. 1 tahun menyembah berhala, 1 tahun menyembah Allah. Itu maunya orang kafir Quraisy. Nah, dari peristiwa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab ajakan kaum kafir Quraisy tersebut. Nah, itu asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun. Jadi asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun adalah karena ajakan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah untuk bergiliran menyembah Tuhan mereka. Kata orang kafir Quraisy itu 1 tahun menyembah berhala, 1 tahun menyembah Allah. Itu asbabun nuzulnya dari surah Al-Kafirun. Sekarang mari kita melafalkan surah Al-Kafirun. Sebelum melafalkan surah Al-Kafirun, ada baiknya kita perhatikan sebelum membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tajwidnya. Jadi di Al-Quran itu ada yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan membaca Al-Quran. Man quri'al Qur'ana bila tajwidin falahu qira'atus syaitan. Barang siapa yang baca Al-Quran tanpa tajwid, tanpa aturan, itu namanya seperti bacaannya syaitan. Dengarkan baik-baik bacaan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tugas untuk kalian adalah menulis kembali surah Al-Kafirun dengan artinya atau maknanya. Setelah itu dihafalkan, ya, dihafalkan dan tulis kembali ayat surah Al-Kafirun ini lengkap dengan maknanya. Bisa melalui video call, atau yang koneksinya kurang bagus bisa pakai video. Sekian pembelajaran Quran hadis kali ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.